Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Quick Update. Sebenarnya bukan quick update ya, tapi ini saya bikin satu dedicated video, mungkin singkat aja, ngebahas tentang salah satu signal indicator yang cukup akurat. Saya pakai ini pada beberapa video signal bottom yang saya sudah pernah buat sebelumnya. Jadi teman-teman kalau Anda perhatikan, saya tuh salah satu orang yang mungkin kalau bikin konten seputar itu saya sangat-sangat selektif gitu. Dalam sepanjang saya create video di YouTube sejak 2021, saya baru bikin itu 3 video ya. Di November 22, 16 Januari 2023, dan 16 April 2025. Jadi kalau teman-teman perhatiin tuh 3 tanggal itu, November, Januari, April. Ya, kita bawa Anda ke sana gitu. Oke. November, 22 November itu di sini ya. Kemudian pada tadi kapan? 16 Januari 2023. 16 Januari 2023 tuh di sini ya, ada signal bottom yang kita temukan, jadi terkonfirmasi. Sebenarnya lebih tepatnya kalau yang ini lebih ke konfirmasi. Awal pertama bikin itu seperti ini, signal bottom, rangkaian fat, saya banyak ngejelasin, dan yang ini lebih terkonfirmasi gitu. Nah sebenarnya kalau teman-teman lihat videonya, yang saya bahas itu adalah MACD indicator time frame ya. Weekly. Jadi kalau teman-teman lihat di MACD indicator itu saya nge-highlight, bener-bener saya highlight, terutama untuk yang 2 minggu. Itu salah satunya. Dan kalau teman-teman mungkin aware, udah lama banget sih saya bikin video itu. Jadi saya tinggal balik aja chartnya ya teman-teman ke sini. Dan saya tunjukin di sini gitu. Jadi pada tanggal 22 Mei 2021, ini pertama kali saya memberikan informasi seputar itu. Jadi saya ngejelasin bahwa MACD indicator itu berada pada titik terendahnya ya sepanjang sejarah Bitcoin ditradingkan, teman-teman. Ya, I think I have a discussion tentang hal itu. Jadi pertama kali dalam sejarah yang saya maksud adalah itu. Ya, where is it? Nah ini dia nih. First time in history of Bitcoin. Nah, saya ngejelasin tuh bahwa MACD indicator-nya berada pada range yang sangat-sangat negatif di bawah indeks tertentu. Ya, that's what happened teman-teman sekalian. Nah, di video kali ini saya kembali memberikan judul Another Signal Bottom yang on Bitcoin. Tapi ini bukan bottoming yang kita anggap bahwa nanti salah paham ya, orang pikirnya adalah Bitcoin langsung meroket dan bla 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 gitu. Please ya teman-teman sekalian. Bottom itu kan bisa jadi dia ngebentuk sebuah swing low, berpotensi rebound. At least ada beberapa kondisi di mana dia bisa naik dulu secara impulsif, ngasih kita ya a bit profit ya dari teman-teman yang mungkin berani serok Bitcoin waktu kemarin harganya jatuh ke 82.000 gitu. Daripada pusingin kayak bear market lah dimulai, no more extended cycle, balik ke 4-year cycle dan bla 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 gitu. Teman-teman kalau ngelihat lebih konsentrasinya lebih kepada opportunity, lebih kepada ya peluang, saya rasa harusnya gak jadi masalah gitu kan. Apa yang kita lihat itu yang kita manfaatkan gitu. Dan apa yang mau kita bahas yaitu kembali lagi ke MACD indicator teman-teman sekalian. Jadi waktu pertama kali saya menyadari bahwa Bitcoin itu ya for the first time in history guys, pertama kali dalam sejarah Bitcoin ditradingkan, MACD indicator itu sampai negatif 5.000. Ini tuh parahnya pakai banget ya. Kapan dia benar-benar ngasih validasi bahwa dia itu terkonfirmasi? Waktu dia crossing, guys. Jadi per dia crossing, per histogramnya itu terreversal dari merah jadi hijau. Ya, that's the momentum. Kita ngelihat market akhirnya shifting. Jadi kalau kalian perhatiin, tanggal exactnya itu adalah 31 Mei 2021, which is ya pas di momen saya bikin video ini gitu. Jadi kalau saya tunjukin video ini nih, ini tanggal 22 Mei 2021 guys. Exactly at that moment ya saya ngomongin soal hal itu. Jadi kalau kita lihat setelah itu ya Bitcoin-nya sih nggak langsung naik gitu kan. Dia tetap takes time, butuh waktu, butuh proses. Jadi yang saya percaya adalah market untuk bottoming itu takes time. Sometimes dia bisa konsolidasi, sometimes dia bisa langsung
Ya, sometimes dia maybe bikin kita kembali frustasi. That's what happened, teman-teman. Tapi yang kita bisa sama-sama simpulkan, balik lagi nih ya, ketika kita bicara bahwa signal bottom doesn't mean Anda mengkonversikan itu menjadi long opportunity misalkan. Oh, long potensi bottom gitu. Oh, long all in ya, margin full, rata kanan leverage-nya. Nggak kayak gitu, guys. Tapi kalau Anda menggunakan kesempatan untuk melakukan DCA pada Bitcoin, at least ketika kita dapetin MACD indicator-nya sampai di zona tersebut, Anda dapat gain yang lumayan gitu. Balik ke atas saja 100%. Katakanlah Anda balik ke sini 55%, terus Anda panik gitu. Anda pikir kayak, wah ini bear market nih, balik nih kayak periode yang lalu-lalu gitu. Dia retrace, cuman testing 07, 62, dan bla bla bla. Oke, jual. Ternyata dia beneran turun. Anda happy gitu ya. Oh kan bener kata gue apa, dia turun kan, ini bear market nih, bla 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 bla. But then, you realize, when you buy, ya, even di tengah-tengah ini aja, katakanlah waktu MACD-nya negatif, terus Anda beli di sini. Nggak di bawah ya, Anda beli di sini, Anda jual di situ, 50%. Dalam tempo yang relatif singkat. So, saya pikir itu ya, sebenarnya yang kita perlu perjelas gitu. Doesn't mean signal bottom itu harus dia segera rebound. Karena waktu saya sempat buat videonya, ya balik lagi yang tadi saya jelasin gitu ya. Ketika saya bikin penjelasan soal signal bottom itu di sini guys, ya. Jadi 22 November gitu. Emangnya Anda langsung lihat dia rebound? Kan enggak. Ya, Bitcoin berapa lama itu sebelum akhirnya dia bener-bener rebound yang ini tuh butuh waktu gitu. Oke, cuman apa yang saya lihat, apa yang saya coba sampaikan, seobjektif mungkin guys. When the MACD crossing up itu jadi salah satu indikatornya, ya. Dan hari ini kalau nanti nih per video ini dirilis sekitar jam, ya, saya sih bikin ini videonya jam 6.30 ya. Nanti kita lihat teman-teman. Kalau betul Bitcoin hari ini closing dalam keadaan bullish kayak gini gitu ya. Dia closing dalam keadaan bullish. I think very likely MACD-nya akan crossing ya by the time itu terjadi gitu. Jadi dia akan berpotongan seperti ini, hop, keluar dikit gitu ya. Dan dia akan masuk ke teritori hijau. Nah, kira-kira begini gitu. Kecil sih, nggak mungkin gede langsung ya. Karena kita juga nggak bener-bener strong banget kan, ini baru mulai gitu. Cuman, kenapa saya berani bilang kayak gitu? Personally saya ngelihat Nasdaq-nya masih oke. S&P 500, Nasdaq masih oke. Di previous video saya udah jelasin gitu, bahwa S&P 500 Nasdaq still doing well. Ini kalau misalkan kita closing kayak begini, hari ini gitu ya. Ini kan sebenarnya daily-nya kayak gini gitu. Kalau weekly kan kayak gini. Asal hari ini dia bisa closing deket range 6.800, saya rasa udah oke. Mengingat apa? Mengingat besok itu udah Thanksgiving. Jadi besok itu sudah cenderung kecil volume transaksi di stock market tuh ya, Thanksgiving. Ini udah pasti long weekend gitu. Lanjut sampai ke Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti weekly close kemungkinan besar S&P akan seperti ini gitu. Dan ini artinya apa? Market still doing fine. Bayangin ini berada pada sentimen extreme fear. So kapan lagi kamu ngelihat stock market extreme fear tapi harganya deket ATH? Segila itu guys, ya. Doesn't mean dia akan meroket gitu. Saya juga nggak akan bilang kayak gitu. Tetap kita waspada kalau kita mungkin udah di penghujung bull cycle. Alasannya saya menyampaikan itu, ingat guys, presidential cycle, ya, setiap kali 1 tahun presiden terpilih menjabat, itu memang market cenderung bullish. Tapi tahun kedua, tendensinya cenderung bearish gitu. Jadi, kita tetap aware akan hal itu. Ya, kita cuman lagi mencoba untuk menilai apakah Desember ada kesempatan untuk marketnya up lagi gitu. Dan dimulai untuk Bitcoin-nya dari MACD indicator ini. Alasannya saya bilang begitu adalah, guys, dari segi harga, kita jauh di atas harga saat China ban crypto. Tapi MACD-nya lebih rendah daripada saat China ban crypto. Itulah kenapa saya cukup confident dengan kondisi ini minimal bisa mengkonfirmasi Bitcoin untuk rebound.
Reboundnya kemana? Kita bahas nanti di video berikutnya. Ya, sebenarnya video sebelumnya juga udah saya bahas sih. Cuman maksud saya begini, kita kan day to day update, kita pengen tahu perkembangan market setiap hari. Makanya saya update juga setiap hari. Jadi apa yang kita lihat saat ini ya mungkin sekedar ya a good signal aja bahwa ada potensi memang Bitcoin bisa rebound seperti tesis yang kita bicarakan dalam beberapa live terakhir. Untuk testing, whether itu dia testing SMA 200, time frame daily, atau weekly EMA 55. Ya, dua itu berpotensi untuk menjadi target terdekat rebound Bitcoin. Lagi-lagi kalau Bitcoin memvalidasi semuanya. Okay, so that's gonna be the update. Thank you very much for watching. God bless to everyone and see you guys again in the next video update. Cheers guys. Bye-bye.